Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini ketemu lagi kita di acara Anten Nunggu Buko. Untuk edisi sore hari ini 6 April 2023 atau bertepatan dengan 15 Ramadan 1443 Hijriah. Ya, dan seperti biasa setiap sore hari ini kita menghadirkan narasumber kita, Ustadz kita yang akan memberikan tausiah. Adapun tema kita sore hari ini pesan Rasulullah dalam perniagaan. Dan acara Anten Nunggu Buko ini pemirsa turut didukung oleh JM Group, Hello Bringin, Haja Nila Project, dan juga Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, dan Tans Kitchen, Pempek Lop, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, Catering Sirli. Dan jangan lupa kage di season season keempat dan terakhir kita ada kuis ya, kurma kuis Ramadan bersama JM Group dan Pempek Beringin. Baik, pemirsa Pol TV, sudah hadir narasumber kita pada sore hari ini, Al-Ustadz Al-Mukarram, Kiai Haji Raden Ahmad Afandi MPSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, langsung dari Jawa ke Palembang Ustadz ya, untuk acara ini. Ya. Luar biasa, Masya Allah. Baik, pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada, jadi sore hari ini tema kita pesan Rasulullah dalam perniagaan. Perniagaan berarti perdagangan. Ya. Baik, Ustadz mungkin bisa memberikan sedikit tausiah pesan Rasulullah dalam perniagaan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Terima kasih Cek Daus atas waktunya, pemirsa Pol TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini agak terlambat dapat kepesan-pesan bahwa Rasulullah itu wong kayo. Iya, iya. Banyak cerita yang kita dapat itu tentang Nabi itu waktu kita kecil, Cek Daus tuh. Iya, benar. Nabi itu susah, bajunya tampelan. Iya, iya. Ya, banyak puasa, banyak lapar. Padahal sejarah kalau kita galak nguliknya lebih dalam. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang saudagar, seorang pengusaha yang sukses. Umur 12 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdagang ke 3 negara bersama dengan pamannya Abu Thalib. Di usia 16 tahun Rasulullah sudah berdagang 16 negara, ekspor impor produk-produk dari Timur Tengah, dari Saudi dia kirim ke Maroko, ke Hijaz, ke Syam dan lain sebagainya. Sehingga di umur 25 tahun Cek Daus, Nabi Muhammad SAW itu saat dia menikah dengan Siti Khadijah, itu maharnya diangkut 70 miliar. Zaman itu? Kalau di rupiah? Kalau dikurskan dengan nilai rupiah sekarang. Iya. Karena Rasulullah memberikan 70 ekor onta akhmar dan 984 gram emas. Nah kita sekarang kena lambat mendapatkan informasi ini, maka mas kawin kita seperangkat alat sholat. Kadang-kadang cuma sesuai dengan tanggal, angko duit 630.000 sekian, nak nyesuaikan dengan tanggal. Ujinya nak melok sunnah Nabi. Padahal Nabi waktu nikah dengan Siti Khadijah di umur 25 tahun memberikan mahar yang begitu fantastis. Ini menunjukkan bahwa Nabi menginspirasi umat Islam tuh untuk kayo. Maka dalam Al-Quran dikatakan bahwa janganlah kau tinggalkan anak-anak kalian dalam keadaan lemah. Maksudnya jangan dalam keadaan susah, jangan dalam keadaan kaget gara-gara dia miskin, gara-gara dia susah, laju nyual agama, laju macam-macam. Bahkan Nabi ngatur ke tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan kita jadi pengemis, jangan kita jadi peminta-minta. Dorongan dan stimulasi dari Nabi Muhammad SAW untuk kita jadi wong kayo ini seharusnya disampaikan dengan generasi-generasi muda. Sehingga mereka punya spirit, berarti wong Islam tidak apa-apa kayo. Berarti wong Islam tidak apa-apa berduit. Berarti wong Islam tidak apa-apa sugih. Selama kekayaan, selama dia sugih itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama, bukan untuk maksiat. Ya mohon kita nak bangun pesantren, nak bangun madrasah. Ya tak? Nah, misalkan acara buka puasa, pakai duit kalau.
teko nak nyantuni anak yatim dan segala macam pakai duit. Karena itu penting bagi kita memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama Islam dan Allah Subhanahu Wa Taala ini mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang sukses. Dalam Al-Quran Allah katakan, faida qudiyatus sholati fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Apabila kamu selesai mengerjakan sholat, maka bertebaralah di muka bumi. Makna fantasiru fil ardi ini membangun jaringan, membangun networking. Jadi makanya Nabi hijrah bukan hanya sekedar karena dia dikejar oleh wong Quraisy, tapi juga ini ajaran dari Islam bahwa ketika kita sebagai manusia ini perlu membangun jaringan. Cek Daus tadi, kujingok sebelum acara baca bahasa Lahat, baca bahasa Oki, baca bahasa ini nunjuk ke luasnya pergaulan. Makin luas kita bergaul, makin banyak kawan, insya Allah makin mudah jalan hidup tuh. Ada bagai nak ngundang Cek Daus dari Oki, pacak kawan ini diundang apa? Lah pacak bahasa kita. Diundang ke Lahat pacak bahasa kita. Ngapa? Uang senang. Artinya di sini menunjukkan pentingnya kita punya pergaulan yang luas, ya. Jadi fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin rezeki kita kapan berdagang di Palembang pecah sepi, kapan mendadak kita jualan berdagang di Lahat laju jadi toke, kapan kita aku di Palembang pecah ada berezeki, begitu balik ke Jawa, pindah ke Jawa berezeki, ado be jalan, ado be rezeki. Nah ini yang kita tidak pernah tahu. Fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dorongan kepada kita, yang pertama jangan tinggal ke sembahyang, yang kedua kapan sembahyang jangan malas, kapan sudah kalau tidak malas carilah rezeki, carilah karunia, carilah duit yang banyak. Nah kalau lah dapat uji Tuhan, wazkurullaha katsira, pakai untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, la'alakum tuflihun. Wong cak inilah yang bahagia dunia akhirat. Semayang tidak tinggal, banyak kawan, banyak dulur, luas jaringannya, kemudian banyak duitnya, dipakainya untuk ibadah, masya Allah. Inilah itu yang ngalir dunia akhirat, lahir batin. Katik lagi, wong cak ini kerok, tidak kerok. Nah inilah yang kita harapkan kepada diri kita, pemirsa, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, menangkap signal dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pesan-pesan Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya umat Islam didorong untuk menjadi umat yang produktif, umat yang kreatif, umat yang inovatif, yang dengan semua itu kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa keberkahan harta, berupa rezeki yang melimpah, dan ibadah yang tumakninah. Mungkin cak itu. Baik, jadi Ustaz, jadi kalau untuk kunci sukses dari Rasulullah ini dewe Ustaz, kira-kira apa yang dapat kita teladani Ustaz? Rasulullah itu pertama, kalau kita jengok, dia bukan anak wong berduit. Iya. Ya, bukan anak musugi. Bapaknya meninggal, dia belum lahir. Emaknya meninggal pada saat usia 8 tahun. Melok yainya meninggal. Abdul Muthalib, akhirnya melok pamannya Abu Thalib ini tidak kaya walaupun tokoh di masyarakat, tapi bukan wong sugih. Nah Nabi di usia 8 tahun itu lah ngembalakan kambing. Jadi Rasulullah itu pertama produktif, galak begawi, galak berpikir. Ini wong ini kadang-kadang nak lemak apa? Nak tidur nyenyak, nak makan lemak, nak hidup, nak duit banyak, gawi tak galak. Nah ini ya, nah mungkinlah hal itu terjadi. Pertama Rasulullah itu memiliki iradatul qawiyah, kemauan yang kuat, produktif. Ya. Yang kedua, yang paling penting dari Rasulullah itu, sehingga banyak investor percaya, banyak uang nitip ke duit sama dia, adalah nanam saham. Percaya. Ya. Nah kepercayaan ini mahal, makanya dia digelar ke Al-Amin itu. Jadi dia ngembek barang dagangan dari Siti Khadijah, dibawanya ke Syam, bawanya ke Maroko, dia berjual, uang percaya karena barang. Kapan dia cerita ini barang bagus-bagusnya? Kapan dia ngomong jangan kamu mbek barang nilai rusak, kain nilai banyak yang bolongnya. Nah harganya lah lain pula. Memang dijelaskan ini, maka uang tuh kapan beli dengan dia tuh sesuai harga. Oh memang bagus barang nih, wajar harganya sama ini. Oh memang harganya murah barangnya sama ini. Uang percaya. Nah yang punya dagangan senang ngapa? Kapan dia balik habis? Kapan dia balik habis? Akhirnya apa? Di usia 25 tahun dia lah jadi konglomerat juga. Nah, ini jadi kalau Cek Daus tadi ngomong apa prinsip dagang Nabi? Tadi satu, tekad yang kuat, kemauan yang keras, jago kepercayaan. Al-Amin ini. Ini kunci. Jadi uji wong main hari, payah kami nak mulai usaha kiai, katik duit, katik modal. Uji siapa katik modal? Baca jadi reseller, Cek Daus punya produk, aku jual ke?
Cuma kau tuh jago-jago. Jangan kau agak giliran duit lah dapat kau makan lah kau tegok dewek, dak kau setor kau hilang kepercayaan wong. Nah, ini yang banyak terjadi. Kami misal ke galak-galak adalah beberapa kawan itu, ayo men kau nak dagang ku modali. Kapan lah di modal ngilang kawan. Nah, ini mana lagi nak percaya. Penggelapan ya. Iya, kapan datang lagi cerita susah lagi. Iya. Ini yang akhirnya bahwa kita tidak dipercaya wong. Kapanlah sekali ngelukai hati wong, kapan sekali lah membuat tidak kepercayaan wong itu, akhirnya tidak bakal dipercaya wong. Karena kita juga bakal ngomong, misal kado wong, cek daus, wong itu jangan kau layani, nipu aku lah, ngotak ya aku berapa kali. Cek daus ngomong pula, jangan dengan dia, uji mamang tuh nah. Dia tuh galak budi ke. Ujung-ujungnya sekampung ndak galak nolongi dia ngapa? Gara-gara ndak baca jaga kepercayaan wong. Jadi kuncinya itu baik. Mano caranya gitu baca menjaga kepercayaan manusia. Nah, jadi pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, jadi kita berdagang ini sistemnya yaitu pakailah ilmu atau ajaran dari Rasulullah ya Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Ustaz menjelang nak lebaran ini, tolong dewek banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini Ustadz ya, yang masalah tadi timbangan Ustadz ya. Nah, jangan ngejualan kue itu timbangan dikurang-kurangi. Nah, kalau yang nggak ngurangi timbangan itu cak mana Ustadz? Oh iya, betul besar itu. Allah dewek yang ngomong wailulil mutaffifin, masuk neraka wail wong yang galak mencurangi timbangan tuh. Ya sekilo kurangi 2 mata ada. Bahaya itu. Bahaya ya. Iya, tuh manusia mungkin tidak nyingok, tapi Tuhan tahu kan. Iya, malaikat nyatat ada. Iya, ada kiraman katibin kan, ada rokib atid. Iya. Nggak boleh itu bahayanya itu jangan ngurangi ngurangi apalagi ngurangi kualitas barang dan jangan nggak boleh. Lemah jujur bah hidup ini. Ndak katik juga tidak tertukar rezeki kita. Iya. Tidak bakal jadi kaya wong yang dimiskin ke Tuhan, ndak bakal miskin wong yang dikayo ke Tuhan. Itu prinsip dalam hidup. Jadi untuk apa kita nak nyurangi barang? Ngimbit itu untuk apa? Ngotak-ngotai wong itu. Dosanya dosa apa Ustaz itu? Dosa besar itu. Salah satu dosa besar dalam mengurangi timbangan. Maka Al-Quran mengatakan wailul lil mutaffifin, masuk neraka waillah uang yang ngurangi timbangan. Curang dalam timbangan. Bahaya itu. Bahaya. Ya, walaupun semato setengah mato tetap baik kurang. Karena uang transaksi bayar sekilo kurang semato. Enggak boleh itu. Baik pemirsa PAL TV, jangan kemana-mana, tentu kita akan balik lagi setelah pariwara berikut ini. Ya, masih di anten-anten nunggu buko, sudah masuk ke segmen yang kedua. Pemirsa, bahwasannya acara kita ini didukung oleh JM Group, Hello Bringin, Hajanila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Lop, Rumah Sehat Kipa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawat Inyong, Catering Shirley. Dan jangan lupa ada kuis Ramadan, persembahan dari JM Group dan Pempek Beringin. Dan tentunya itu di segmen yang terakhir. Nah, untuk pemirsa yang nak bertanya seputar pesan Rasulullah dalam perniagaan, silakan di 0711 38 0022. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Pak Eko. Pak Eko di mana? Di Soa. Oh ya. Mana Pak Eko? Ada yang nak ditanya dengan Ustadz kita? Silakan. Ya. Ya. Ini Ustadznya Kiai Haji Raden Ahmad Apandi MPSI. Silakan Pak Eko. Silakan Pak Eko. Pak Ustadz, lupa nanya. Kita ini kan begawi, sudah, ibadah sudah. Nah, jadi Manto lagi Ustadz ini kan kayu dari itu kan? Iya. Nah, itu. Pak Manto bikin Ustadz. Iya. Nah, itu lagi Ustadz, nanya Ustadz. Boleh. Doa kita tadi itu aku kita kabur dia tidak Ustadz. Kita doa, masih kita kan? Iya. Nah, kita lakukan usaha. Iya. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko yang ada di Soa. Silakan Ustadz. Ya, jadi kalau kita bicara tentang aku ini lah berusaha, lah tahajud, lah duha, lah bersedekah, tapi ngapa hidup aku ini masih susah? Iya. Ya?
dagang lah sudah, begawi lah sudah, tapi masih tak ada kayo-kayo juga. Apa yang salah? Nah, jadi Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu itu ngato ke manusia itu berjalan dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Jadi dengan dalil inilah para ulama bisa melakukan identifikasi. Ibarat uji wong kita Plembang tuh ada ciri. Wong ini berduit, wong ini bakal susah, ada cirinya. Kejingoan. Jingoan. Nah, kapan wong tuh tadi begawe sekedar mental, kalau bahasa motivasi sekarang, bahasa psikologi disebut mental karakter dan mentality. Nah, kalau mental dia mental wong gajian, biasanya tak tahan goncangan. Iya. Ay lemak kamu tuh pecah berduit, uji kamu lemak. Kapan kamu nak jadi wong berduit, dicobaannya banyak, ujiannya banyak. Berdagang nih tidak ada semudah yang kamu pikir ke, usaha nih tidak semudah yang kamu pikir ke. Kapan begawe kan? Berangkat pagi, balik sore, Sabtu Minggu libur, bulanan gajian. Kapan berusaha? 1 kali 24 jam berpikir kepala, mak mano besok nak berdagang, mak mano caranya dapat untung, mak mano bayar karyawan, mak mano berpikir. Nah, banyak uang itu tidak kuat mentalnya jadi pengusaha, tapi pengen jadi uang kayo, ya, pengen hasil yang besar karena mental dia adalah mental Pekerja. karyawan. Ya. Nah, aku kadang-kadang banyak nemu ke budak-budak, payo kamu galak tak jadi pengusaha? Ay dah kami nak begawe be aja. Dak kalah pening ya. Dak kalah pening, dak kalah ngambil resiko, dak kalah ngambil apa tadi, dak kalah ngambil resiko, dak kalah pening, dak kalah payah. Akhirnya apa? Ya lemaklah begawe, pagi-pagi balik sore, habis bulan dapat gajian. Kapan yang namanya pengusaha itu mulai start dia ngomong aku nak berusaha, mulai saat itu dia capek, mulai saat itu dia lelah, mulai saat itu dia harus banting tulang pagi, siang, sore, malam. Kapan hasilnya? Ya seiring waktu dia akan menikmati semuanya. Jadi kalau misal ke kita jingok uang-uang yang rumahnya besar, duitnya banyak, mobilnya bagus, kemana jalan-jalan, itu hasil dari buah perjuangan dia. Jangan jingok hasilnya. Kapan nanya tuh, jangan, ay lemak kamu nih, mak mano ceritanya kamu pacak mak ini. Nah, kayak dia cerita ke, ay tak tahan. Lagi ada itu. Lah berduit juga besar, ay noyol aja. Kalau kalimat nuduh wong noyol segala macam tuh kena kita dak galak kompetitif kan, dak galak kompetisi. Jadi itu yang pertama Pak Eko, bahwa kita ini kadang-kadang mentalnya bukan masalah ibadahnya. Bukan masalah dak sembayangnya, bukan masalah, tapi mental kita ini memang dak siap untuk jadi pengusaha. Karena syarat jadi pengusaha itu, ini Cek Daus, dia berpikir mak mano caronyo nak punya nilai manfaat yang lebih besar untuk orang lain. Itu dulu ciri pengusaha sukses itu. Jadi kapan dia buka pempek, misalkan warung pempek, tidak mikir untung dulu. Yang dia pikir, aku nyingok ada wong nganggur, aku nyingok ada wong pacak buat pempek tapi tidak katik warungnya, aku nyingok ada wong kadang-kadang ngoyok-ngoyok beli pempek jauh-jauh. Dia buka warung di situ untuk mengoptimalkan wong-wong yang tadi itu, maka jadilah warung. Side effect-nya, dampaknya, efek sampingnya itu berduit. Jadi mindset dia pertama kali itu nak jadi solusi bagi wong banyak. Itu dulu. Nah, kita tidak. Kalau mental yang tidak punya mental bisnis ini, mak mano kapan buka warung tuh yang dihitung mulai dari pertama tuh untung. Tidak baca. Tidak boleh. Bisnis kadang 6 bulan pertama itu belum ada untung sama sekali. Setahun pertama itu belum ada untung sama sekali. Baru di tahun kedua pelan untung tuh balik. Nah, kalau mental kita tidak kuat, oksigen kita tidak kuat, napas kita pendek, wassalam kita tengah jalan. Nyala ke ngapa Tuhan ini laju tidak ada pihak dengan aku nih. Aku ini kan sudah berusaha, bukan salah Tuhan. Karena memang standar kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu disebut sunatullah. Lah memang mak itu caronyo. Tak mau wong nak ngelahir ke, ada tak wong baru kawin 3 bulan langsung lahir ke? Ada yang nitip duluan itu 6 bulannya tak? Sunatullahnya ke tetap 9 bulan 10 hari. Dak katik yang nak cepat tuh dak katik. Proses on proses, galo-galo dalam sebuah proses. Nah, kecuali tadi yang nitip duluan. Ada 6 bulan sudah dicicilnya itu kan? Itu bukan nitip Ustaz. Apa? Nanam saham. Persekot. DP rupanya. Nah, mungkin ada. Nah, bisa jadi dia pacar, ay masih muda lah sukses. Jangan nyingok dia nyoru punya yainya memang berduit, bapaknya berduit. Dia tinggal ngelanjut ke baik. Gitu yang mulai dari awal nih, satu nak punya spirit, kedua nak tahu knowledge-nya, ilmunya, ketiga gitu nak tahan banting. Yang keempat jangan galak nyerah, yang kelima jangan galak putus asa, yang keenam istiqomah, yang ketujuh tetap berdoa dalam keadaan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir tawakal Allah.
Serah ke dengan Tuhan, kapanlah sudah Iya. galo-galo itu. Mau sampai lah galo-galo itu ketolaku lum kayo, ya sudah nikmati be takdir. Iya, iya, iya. Berarti sudah takdir Ustaz. Iya lari do, rakati lagi, tidak baca lagi. Nah yang kedua tadi apa doa? Apa doa yang pacak buat kita kayo? Nabi ngajar ke satu doa, Allahumma ya ghaniyal mughni aghnina bihalalikan haramika aman siwak. Wahai yang maha mengayakan, kayakanlah aku. Jadi Nabi dewek ngajar ke kita doa Allahumma ya ghaniyal mughni aghnina bihalalika an haramika aman siwak. Wahai yang kaya dan mengayakan, kayakanlah aku dari rezekimu yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Nabi itu. Doa Nabi yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Ya Allah, jauhkan aku dari kefakiran dan kekafiran. Ngapo? Wong fakir, wong miskin dekat dengan kekafiran. Contoh yang baru-baru heboh ini. Ada orang Palembang pula yang meninggal, yang penggandaan uang di Banjarnegara. Oh iya, iya. Masya Allah. Ngapo dia sampai datang ke dukun menggandakan uang, menggandakan duit itu? Karena imannya lemah, karena keyakinannya dengan Tuhan lemah. Nah, pengen cepat kaya. Nah, ini yang bahaya. Ya. Karena miskin dekat dengan kekufuran. Iya. Jadi, maka jadi uang berduit lah itu. Iya, Aman lah. kalau masalah ngandong-ngandong ke duit itu Ustaz ngapa dak dukun itu bae ngandang Nah, dewe iya. dosa ngajak uang ya dak. Iya. Kayak rok igo dak, payah Iya. igo. Baik, Nah, jadi pemirsa itu, Apel Pak Eko. terima kasih Ustaz, pemirsa Apel TV masih kita tunggu yang nak bertanya di line telepon di 0711 38 0022. Nah, jadi Ustaz, etika bisnis Rasulullah ini cak mana biar kita bisa terap ke dalam kehidupan kita bagi seorang pebisnis Ustaz? Ya, ini mulailah. Kalau nak nerapkan apa yang dikatakan Nabi itu ya mulai. Mulai dari diri kita, ibda bin nafsi kita, mulai dari diri kita. Yang pertama, Nabi itu tidak pernah yang namanya lepas dari itisol billah, ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan nak apa baik baca bismillah. Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan semua kehidupannya berdasarkan tutorial dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sukses. Nah, jadi kapan kita nak sukses, jangan lepas dari yang namanya Quran. Petunjuk Quran, hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Karena Quran tu lah yang baca nyelamat ke kita. Quran tu yang beda ke mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Maka kita harus berparak dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Quran. Baik. Kita terima dulu Ustaz. Ya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa, Cek? Agus di Tanjung Barangan, Cek. Agus di mana? Tanjung Barangan, gitu. Tanjung Barangan. Ya, mana Pak Agus? Iya. Ini pesan anaknya. Ya. Siap. Iya. Ayo, Bang Abdul dikatakan. Oh, agak kurang jelas Pak Agus. Ya, keluar dikit, kejaba aja, kejaba. Kejaba. Iya, ini kan aku ini kan habis sholat subuh kemarin ini Bapak. Ya. Nah, kebiasaan aku nih kan kalau habis sholat subuh tuh biasanya bangun rumah tuh kan ya biasa kan kalau ini kan aku mano kan. Nah, aku ini lupa kalau ini belum foto Ustaz. Oh, iya. Lupa meluk, Iya. Kalau bangun rumah itu kan bangun sayang. Iya. Terus pertanyaannya? Aku tanya itu apa ke foto aku tuh batal, apa macam mana? Meluk baik apa ada kelanjutannya? Tidak ada. Ya, meluk apa ya? Dah kacik diselip ke dak, Tidak. Aman. Lanjut baik, tak apa-apa, tak batal puasanya. Iya, karena itu aja di kebiasaan Ustaz. Iya. Iya. Tak apa-apa. Lanjut baik. Iya. Jangan baik bini wong, batal kalau bini wong. Kalau bini dewek tak apa-apa. Iya. Iya. Ya. Ya, itu makasih. ada lagi nak tanya ke Pak Agus? Jadilah Cik Daud. Jadilah Iya. Payah, terima Ya. kasih. Jadi itu Ustaz biasa ini romantis kalau pagi Ya, itu ya, dah Dedek, apa-apa, ya. bangun Dek. Ya. Ada yang laki bini itu nerajang euy, bangun euy. Iya. Dia nanya karena bingsal kan. Bingsal, ya. Tak apa-apa. Was-was, ragu-ragu. Lanjut ke baik. Yang tadi ucap yang penting jangan bini wong. Terbuang Ustaz. Baik, masih kita tunggu di 0711 380022. Ustaz, mengapa Rasulullah itu mengajarkan kita untuk berdagang, Ustaz? Perintah Allah.
Iya, betul. Perintah Allah. Kenapa tidak mengajar ke kita untuk begawi? Ya karena jelas Rasulullah misalkan dia tahu, karena Rasulullah waktu dia begawi di umur 8 tahun kan begawi. Oh, pernah begawi. Mengembalakan kambing. Ah. Kecil upahnya tuh. Ketika dia berdagang, besar untungnya. Maka Nabi lebih memberikan dorongan kepada kita merangsang umat Islam itu untuk menjadi pedagang. Kita nih kalau mendengar ke hadis, terlepas hadis ini katanya sohe tidak sohe, tolabul ilmi walau bisain, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya. Kan ujinya hadis, walaupun banyak ulama hadis mengatakan ini bukan hadis. Tapi ada signal dari kalimat ini, kita nak suruh belajar. Ini orang Cina, berdagang kan lo? Pacak kalau ya. Nah, berdagang kan lo? Nah, kita artinya ada spirit dari Nabi, kamu belajar untuk berdagang sukses. Jangan jadi kuli terus, jangan jadi karyawan terus, agak tersiksa kamu. Iya, memang sudah diajarkan oleh Al-Quran. Iya. Perintah Tuhan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, Mang Cek? Waalaikumsalam. Yo, dengan siapa? Dengan Dimas di Karanganyar. Siapa? Dimas Karanganyar. Dimas Karanganyar. Bapak ada cerita? Iya. Ini nak nanya Ustaz. Kan Ya. kita masalah dagang. Heeh. Nah, tapi mak ini kok banyak Ustaz-Ustaz tuh dirikan pesantren tidak berdagang. Ngapa deh itu ya? Oh, Hmm. iya iya. Iya, itu benar Ustaz. Baik. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita jawab setelah yang berikut ini. Boleh. Baik, Pemirsa Pal TV, jangan kemana-mana. Masih kita buka line telepon di 0711 38 0022 untuk pertanyaannya. Kita akan jawab setelah pariwara berikut ini. Alhamdulillah masih di anten-anten nunggu buka, sudah masuk di segmen yang ketiga. Dan pemirsa Pol TV, habis itulah acara kita ini masih disponsori oleh JM Group, Hello Bringin, Haji Anila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Lop, Rumah Sehat Kipa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, S. Dawud Inyong, Catering Shirley. Dan di segmen yang keempat KG, di segmen terakhir, tentunya kita ada kurma kuis Ramadan yang dipersembahkan oleh JM Group dan Pempek Beringin. Dan masih kita tunggu di 0711 38 0022 yang nak bertanya bersama Kiai Haji Raden Ahmad Afandi MPSI. Jadi tema kita sore hari ini pesan Rasulullah dalam perniagaan. Baik, Ustadz, kita nak jawab pertanyaan dari Pak Agus tadi kalau tidak salah tadi. Masalah pesantren tadi. Ya, jadi memang pendidikan, pesantren kan lembaga pendidikan. Umat Islam juga harus punya kualitas menjadi umat yang memiliki kualifikasi dalam banyak standar keilmuan. Nah, pesantren salah satu lembaga yang melahirkan orang-orang yang punya kualitas. Jadi uang nak berdagang itu kan bahasa sederhananya ada ilmunya. Iya. Uang nak pinter itu ada ilmunya. Uang nak baca itu harus ada ilmunya. Nah, pesantren tempatnya. Amun galo-galo berdagang tak diajari dulu ilmunya kaget bangkrut. Iya. Amun tak diajari caranya kayak kolab. Nah, pesantren sekarang alhamdulillah kontensnya, konsepnya tidak sekedar belajar tentang dunia baik, jadi ada santripreneurnya, sudah ada yang namanya corporate bisnisnya, ada sudah ngajari santri-santri itu manu berdagang dengan baik dan benar, ada keahlian-keahlian soft skill yang diajar ke. Maka sekarang pesantren berkembang dengan pesat. Kenapa? Karena pesantren menjadi alternatif bagi wong tua. Tidak sekedar budak ini pinter agama, tapi juga pinter nyari duit. Nah, jadi tidak salah kalau kiai buat pesantren itulah tepatnya. Nah, kiainya juga dapat rezeki melalui pengelolaan pendidikan yang baik dan benar itu. Ya. Jadi di dalam pesantren itu justru circle bisnisnya jalan, ekosistem bisnisnya jalan, perputaran uangnya besar. Jadi situ terjadi transaksi antar manusia dengan manusia yang lain tanpa mengurangi keberkahan, sebab niatnya memang mencari ilmu Allah Ta'ala, bertransaksi juga untuk mencapai keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagus. Bagus. Jangan kayak kita berdagang kayak ngitung kita baca. Nah, rugi deh. Atau tadi mudi ke uang. Iya. Apa tadi mudi ke uang? Tadi. Karena tidak diajari kiainya. Kalau mudi ke itu tidak berdosa. Mudi ke uang.
Iya. Kamu jangan galak Budi katanya. Iya. Nah, Bojong 8 be sama bae deh. Baik, masih kita tunggu di 0711380022. Ya Ustadz, kalau kita berdagang Ustadz, modalnya andai kata 50.000. Nah, kita berjual barang ini lebih dari 50% untungnya. Dari harga 50, kita andai kata jual lah di 75. angka 150.000. Ada apa-apa? Apakah itu Sah, Pak. sah be? Ya, karena dagang itu pertama yang jelas barang yang kita dagang bukan barang yang diharam ke Tuhan. Itu dulu pertama. Iya. Yang kedua bukan sesuatu yang jalannya diharam ke Tuhan. Bukan boleh maling, Iya. bukan boleh barang tadahan ya. Kalau misalkan kita beli di pasar 50.000, pasar kulakan lah 50.000, kita jual misalkan ke 150. Selama akad kita ijab kabul kita dengan yang beli itu tidak kati masalah, dia ridho kita ridho, dia ikhlas kita ikhlas, ya tidak kati masalah. Kati masalah. Oh, tapi ada yang ngomong ke, tidak boleh itu katanya. Itu Ya, lebih pecah. Kalau kebanyakan kamu ngambil untung. Iya. Ya kalau uang itu ridho ngejual gitu tidak kati masalah. Lah buktinya kadang-kadang ada uang modal 5.000, jual 50.000. Lah lebih dari 100% itu. Tapi kalau seandainya ini Ustadz, dia beli andai kata tadi modal 50, dia belinya 150. Dia tahu di toko sebelah. Toko sebelah cuma 100. Wong itu. Nah itu namanya kompetisi dalam dagang. Kan? Iya. Mudi ke mamang tadi. Tidak ada mudi ke. Iya. Tidak ada mudi ke. Jadi tidak berdosa. Tidak. Mama nak mudi ke, kecuali dia ngomong demi Allah modal aku misalkan 120. Nah, itu mudi ke itu namanya. Padahal modalnya cuma 50. Tapi kapan dia tidak ada ngomong harga modal, dia tidak ada ngomong demi Allah aku beli harga mak ini segala macam. Kemudian dia uang itu berapa harga? 150. Pak yuk, aku ridho. Belinya. Kan tidak masalah. Nah, kecuali misalkan emang aku nih beli 120.000, men kamu nganyang 130, katik lagi untungnya. Padahal 120 tuh untung dia lah 100% misalkan. Nah, itu tukang budi namanya. Tukang budi ya. Baik, kita terima dulu Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa Pak? Pak Dadang. Pak Dadang. Pak Dadang. Ya, di mana Pak? Di Pemulutan. Kamu pemulutan mana kamu? Pemulutan 19. Pak, nah putus kamu. Jadi Pak Dadang terkejut, Ustaz. Yuk kita pakai bahasa pemulutan lah jadi stop. Jangan tahan ketawa dulu. Jadi balik-balik ke tadi, Ustaz itu sah be Ustaz? Sah, kata masalah. Asal tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur sumpah palsu, tidak ada unsur itu, enggak kata masalah. Karena hukum dagang itu ijab kabulnya adalah suka ridho sama ridho. Gitu. Ridho sama ridho. Ridho sama ridho. Iya, ridho sama ridho. Nah, Ustaz, kita kembali ke yang sumpah palsu. Ini aku sumpah demi Allah. Tidak boleh, haram itu. Itu haram. Haram. Walaupun sudah sama ridho. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, haram itu. Haram itu. Haram. Budi ke uang haram. Tidak boleh. Jadi percuma apa ya? Iya, tidak boleh, tidak boleh. Itu tidak boleh. Aku misalkan, Mang, kita jual misal ke 75.000, 60 be, kau nih aku demi Allah 57 modal aku, padahal modalnya cuma 3.000 misalnya, itu haram itu, tidak boleh, tidak boleh. Kalau jual, sumpah. Iya, udah usah pakai sumpah. Ya menangin uang diskon, Pak, ya kamu nak diskon, ku diskon ya. Iya. Cuma tidak usah nak nyebut ke harga modal sampai bersumpah-sumpah itu. Tidak mungkin juga kita berjualan nak ngejual harga modal kan? Iya. Tidak mungkin, logika uang beli itu kan tidak mungkin. Aku ini pedagang. Dak ada orang nak beli dengan aku kunjuk tahu aku nih modal 3.000, men kamu nak ngejuk berapa terserah. Dak kanti dagang mah itu enggak. Iya. Ya orang nak beli harga 3.000 itu lah. Sifat pembeli itu kan nak beli yang paling murah. Nah, jadi kalau dia ngomong berapa harga dia 5.000, wajar karena di situ ada ongkos produksi, ada ongkos tenaga gawe, ada bayar listrik, ada segala macam. Harga itu kan bukan di markup untuk keuntungan baik, tapi untuk operasional yang memang logis gitu loh. Nah, Ustadz, kalau kita berdagang menggunakan modal dari uang rentenir, pinjaman modal dari rentenir. Nah, itu cuman Ustadz. Nah, rentenir ini pengertiannya mana menurut Cik Daus? Misalnya Ustadz, dia ini udah kasih duit untuk modal, dia nak berdagang, modal habis. Pinjam duit di rentenir. Bank 46 lah, pinjam 4 balik 6. Iya. Itu cuman Ustadz. Ya, kalau memang jelas itu akadnya riba ya tidak boleh. Ada tapi kalau akadnya syirka, akadnya
kerjasama akadnya mudharabah kati masalah. Cuma kan kalau pengertian rentenir tadi sudah jelas kita sepakati wong ini memang riba kan, ya tidak boleh. Dia minjam Ustaz ya. Minjam itu untuk modal dia berdagang. Nah, ini hasil dari dagang itu mana Ustaz? Ya tidak boleh. Tidak boleh Ustaz ya? Dosa. Iya, Ya, iya. kalaupun dia menikmati ya dosa. Berdosa. Masalah dia sholat, ibadah dan segala macam sah. Karena itu lain bab. Ya sembayang fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Baik ya tetap dibalas baik, yang jahat tetap dibalas jahat. Tapi yang jelas melakukan transaksi perdagangan dengan uang riba haram. Haram walaupun sudah terjadi perdagangan terus Nah, itu untung-untung. tetap haram. Tetap Ya, haram, memang modal dasarnya riba ya tetap Riba tidak itu haram, boleh, ya. ya. Apalagi bank 46 ya, kecuali perbankan. Nah, Ya. kalau perbankan masih banyak perdebatan, masih banyak khilafnya, masih banyak yang perlu kita kaji. Mungkin tidak kita bahas sekarang lah, karena itu perlu pembahasan yang cukup panjang detailing kan masalah itu. Cuma ya kalau riba itu jelas haramnya qat'i, Allah yang mengatakan riba, tapi kalau perbankan itu masih ada dua kemungkinan, masih boleh, masih diperbolehkan, ada ulama yang mengharamkan. Iya. Ya, yang jelas kami ya pemirsa yang jelas 46 itu minjam 4 balik 6 maksudnya Ya, gitu. itu riba jelas riba itu. Ada yang minjam 10 balik 12 Ya, Ustaz. itu riba. Baik, masih kita tunggu di 0711380022 yang nak bertanya masalah tentang dagang ini. Menurut pesan Rasulullah, mungkin Ustaz ada yang disampaikan lagi Ustaz? Ya, Masya Allah ya. Yang saya sampaikan tadi Cik Daus di awal, kita berharap Cak kemarin aku berjalan di Jakarta, diajak kawan makan, lagi makan, yang layani itu wong kita, wong Islam ya. Kemudian tahu-tahu bosnya itu, mohon maaf, ya kawan-kawan dari sebelah. Aku sedih hati, ngapalah kita wong Islam ini laju jadi kuli baik, ngapalah cuma jadi pegawai baik, ngapalah dak kita berpikir kita yang memulai, ngapa kita dak memikir kita yang jadi pengusahanya, pedagangnya. Tapi dak pacak juga disalah ke. Dak pacak juga disalah ke. Nah, ini terima telepon. Oh, kita telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Yo. Ya, dengan siapa? Pak Ustaz. Dari siapa? Di luar tema itu nggak? Di luar tema masih nggak itu dari Pak Jainuri Sungai. Oh, Pak Zanjuri Sungai Lais. Di mana Pak Jai? Nak nanya masalah terawih ini, bapaknya kan empat rakaat, apa ini 8 rakaat ya. Nah, yang pas begitu majuannya lain, kemudian 4 terakhir itu kita masuk 10 kalau kilo boleh lah. Boleh. Oh, maco kulhu kalau. Boleh. Nah, dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir baca kulhu dak apa-apa. Ya, satu yang pertamanya itu kan kita masuk ayat lain, yang kedua terakhir itu yang kedua terakhir itu kan masuk 10 kalau sampai 4 kali. Dak apa-apa. Kalau itu kan lain. Dak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Karena itu sunnah, yang wajib itu cuma Fatihah. Jadi makan nanti kan. Yang wajib itu cuma Fatihah, yang lain baca itu sunnah. Jadi nak maco apa yang kita hafal lah juga dak katim. Idak maco juga dak apa-apa. Iya, yang wajib Fatihah Ustaz ya. Yang wajib Fatihah. Pak. Ya, masalahnya kalau ini Pak Ustaz, kalau imam dia ngasih bangsa depan dulu, kita ayat tanya tak apa. Jadi, Kate. Ya. Dak kate rotan akar pun jadi dak. Iya, tidak apa-apa Pak. Ya, Apa-apa, pada intinya Pak Januri nak kati cangkir beling, cangkir plastik tidak apa-apa. Ya, dak apa-apa. Ya, Dak apa-apa, Dak aman apa-apa. aman. Ya, baik. Mang Ya. Jai. Jadi yang penting itu Fatihahnya Ustaz ya. Fatihah itu wajib. Wajib. Kalau yang ayat misalkan na al-ikhlas, na al-ala, na al-qur'an itu sunnah. Dak dibaca juga dak apa-apa. Iya, dak apa-apa. Baik, 0711380022. Baik, pemirsa Apal TV, tentunya kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Siap-siap kita kuis kurma, kuis Ramadan. Baik, alhamdulillah masih di anten-anten Nunggu Buko sudah masuk segmen yang keempat. Tentunya kali kita ada kuis Ramadan bersama
JM Group dan Pempek Beringin. Jadi siap-siap di 0711 38 0022. Baik, pemirsa Pal TV, masih di dengan Ustadz kita, narasumber kita Ki Haji Raden Ahmad Afandi MPSI. Masih kita buka line telepon yang nak bertanya. Acara kita ini masih didukung oleh JM Group, Hello Beringin, Hajanila Project, Didi Palian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Lop, Rumah Sehat Kipa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, Catering Sirli. Baik, Ustadz, kita tadi ada sempat terputus pembicaraan kita tadi. Ya tadi aku nyerita sama Cek Daus tuh tentang nyingok kondisi. Ngapola wong kita nih tidak terpikir, tidak punya spirit, tidak punya semangat jadi pengusaha, jangan jadi pekerja. Tapi tadi ku katakan di ujung tadi sebelum terputus, tidak salah juga mereka. Ngapo? Karena transformasi knowledge, transformasi informasi tentang mak mano sebenarnya Islam mendorong kita jadi pebisnis itu tidak masuk ke dia. Aku jujur Cek Daus, dari sejak aku kecil ibaratnya itu tidak katik dorongan yai kita, misalkan guru ngaji kita di kampung tuh payo kau jadi pengusaha, kau tuh jadi pedagang, nabi tuh pedagang. Cerita-cerita itu tidak katik. Yang masuk itu kau tuh harus sabar, karena nabi kita tuh orang sabar. Kalau kau hidup miskin itu jangan marah, karena nabi kita juga hidupnya miskin. Nah, jadi narasi yang masuk ke kita itu, instalisasi informasi yang masuk ke kita itu sesuatu yang kaitannya tidak boleh gitu kayo. Ada lagi misalkan ad-dunya jannatul kafirin wa narul mu'minin. Dunia itu surganya wong kafir, nerakanya wong beriman. Laju di dunia lah ngerasakan neraka gitu. Mana ceritanya ini? Padahal Allah kata ke anal ardo yariswa illa ibadiyas solihun. Bumi ini kami wariskan dengan hamba-hamba kami yang soleh. Nah, jadi sesungguhnya kita sebagai makhluk Allah ini disuruh mengelola dunia ini makmano punya nilai manfaat sehingga bisa digunakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman kayo, Nabi Daud kayo, hampir seluruh nabi dan rasul punya usaha ternak kambing, ternak domba. Usaha yang besar, tidak ada sih kok dua piaroan tuh banyak ratusan ribuan. Ini menunjukkan bahwa ada kapitalisasi dalam ternak itu. Sayyidina Umar bin Khattab kekayaannya sampai 11,5 triliun, tapi wong nyangko ke hidup susah, kena tinggal di batang pohon. Ada Raja Kisra ketemu dengan Sayyidina Umar, nemunya di bawah pohon kurma. Itu yang diceritakan. Oke, itu satu puzzle dari cerita kehidupan Umar. Tapi puzzle yang lainnya tolong diceritakan juga. Kalau Sayyidina Umar itu ternyata punya 77.000 kebun pertanian yang menghasilkan duit sampai Umar itu punya penghasilan 2,5 miliar setiap bulan, Cek Daus. Ustadz Kiai punya duit 2,5 miliar. Lemak dakwah enteng dia. Dia punya semangat nak dakwah, punya semangat nak ngajak umat kepada kebaikan. Dia tidak terikat dengan umat gara-gara misalkan tidak dibayar lagi tidak galak ceramah. Baik Ustadz, pemirsa Pal TV, saatnya kita kuis Ramadan. Kuis ini dipersembahkan oleh Baik, kita buka line telepon di 0711 38 0022. Jadi kuis kurma kita ini persembahan dari JM Group dan Pempek Beringin. Untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama itu persembahan dari JM Group, dan yang kedua itu persembahan dari Pempek Beringin. Jadi Ustadz, aku ini kalau mau pakai Ustadz mendak maki dari JM Group. Demam Ustadz. Ndak makan Pempek Beringin agak demam. Es dawet apa? Atur weh, inyong. Baik, 0711 38 0022. Cepat bergancang. Halo. Jangan lupa kuis. Ya, mantap lakornya ini. Dengan siapa, Pak? Dengan Ani di Muhajirin. Siapa? Ani Astuti Muhajirin. Oh, pertanyaannya sudah siap? Siap, ya. Puasa rukun Islam yang keberapa? A, kelima, B, ketiga. B, ketiga. Apa? B. Ketiga. Ya, benar. Selamat ya. Langsung ke Pal TV. Ya, benar Bang Cek. Ambil hadiahnya ke Pal TV. Yo, sama-sama. Nah. Pak Yo, masih kita tunggu di 0711 38 0022. 0711 38 0022. Kalau tadi dari JM Group, sekarang kita dari Pempek Beringin.
Masih kita tunggu, ya. Cepat begancang. Hadiah menarik dari pempek beringin. Ya. Nah, ini pecahnya lagi nunggu buku galau, Ustaz. Atau lagi nyari bukuan. Iya, iya, iya. Baik, masih kita tunggu di 0711 38 0022. Bagaimana Pak Jul? Ya, masih tunggu ya. Masih satu lagi? Ya. Halo. Halo pempek beringin. Yuk makan pempek. Yuk makan pempek dengan siapa? Dari Andre Betung. Andre di Betung. Ya. Ya, pertanyaannya. Ya. Di antaranya tujuan berpuasa adalah A. Agar dapat hidup hemat, B. Agar bertambah takwa. Yang B ada pertama takwa. Bukannya hemat. Yang A, yang B. Yang B. Pertama takwa. Ya. Wah, ayo. Ya, selamat. Ya, benar jawabannya. Oke. Silakan ke Pol TV, bawa KTP ya untuk mengambil hadiahnya. Baik, terima kasih. Acara ini dipersembahkan oleh Kuis ini dipersembahkan oleh Baik, Ustadz. Jadi perbincangan kita sore hari ini memang seru nih Ustadz. Jadi pesan Rasulullah dalam perniagaan atau perdagangan. Mungkin Ustadz kita sudah memasuki, sebentar lagi kita nak buka puasa, ya lagi nunggu. Mungkin ada himbauan atau kesimpulan dari pembicaraan kita sore hari ini Ustadz. Jadilah umat Islam yang produktif, kreatif, inovatif. Yang dengan itu kita pacak jadi contoh bagi wong lain, supaya jangan sampai kesannya umat Islam tuh pecah umat yang susah, pecah jadi wong yang saro, pecah jadi pengemis di mana-mana. Tunjuk ke kalau Nabi kita tuh Nabi yang memang menjadi rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, bukan hanya bagi wong yang tidak punya, tapi juga spirit bagi wong yang punya. Karena itu kita nak sembayang, nak bangun masjid, nak beli kain, nak beli sejadah, nak umroh, nak haji, galau-galau pakai duit. Termasuk di bulan Ramadan nak sedekah, nak bayar zakat pakai duit, menunjukkan bahwa antara uang dan umat Islam itu tidak boleh terputus, bukan untuk kesenang-senangan dunia, tapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kita jadi bangsa yang dilemahkan karena kemiskinan, tapi jadilah umat yang bisa memimpin karena kejayaan dan kesuksesan. Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz sudah menyempatkan Sama-sama. hadir di Pol TV. Hati-hati kalau balik ke Jawa Ustadz ya. Jangan lupa balik ke Palembang lagi. Aman. Baik, terima kasih Pol TV, pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada. Demikianlah tadi bincang kita, tausiah kita bersama Kiai Haji Raden Ahmad Affandi MPSI dengan tema pesan Rasulullah dalam perniagaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat menunggu beduk buka puasa. Dan tentunya saya pembawa acara, mohon maaf kalau salah-salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا تقطع جناح